Saudara, polisi berhasil menangkap pelaku teror pelecehan di media sosial. Pelaku meneror korban via media sosial selama 10 tahun. Seorang pria di Surabaya, Jawa Timur selama 10 tahun meneror seorang wanita. Alasannya, sang wanita ini menolak cintanya. Polisi mengungkap motif AP, meneror teman perempuannya yang berinisial N hingga 10 tahun lamanya. Dia akhirnya gimana tuh, begitu itu viral gimana tuh? Nah, begitu viral tuh dia sempet DM kan, panik. Aku minta maaf nih mas, aku nggak janji ulangi. Hei, kamu itu udah ngomong kayak gitu dari 2016. Aku ngomong baik-baik secara manusia. Aku janji nggak akan ganggu kamu lagi. Aku akan cari perempuan lain. Tetap dia. Gitu loh. Kalau niat minta maaf 2016 kamu berhenti. Logikanya kan gitu. Iya benar. Ya kan? Benar. Tapi akhirnya polisi tuh turun tangan. Kenapa? Karena waktu itu Kamu nggak lapor kan? lapor kak, Oh, kamu laporan polisi? lapor polisi. Atau gara-gara viral polisinya ngeliat? Gimana ya, 50-50 juga. Jadi aku bikin tweet itu karena notifnya kan jebol kan. Ternyata ada salah satu polisi di Polda itu yang membuka saran, nge-mention, balas mentionku itu. Bukan balas mention, maksudnya nge-mention aku. Laporkan. Ayo mbak, laporkan ke begini-begini, dikasih arahan. Nah, saya tuh kan nggak tahu karena ketemu DM. Nah, pacar saya bilang, yang ini loh, ada dari polisi deh. Apa kayaknya kamu coba diarahkan, kayaknya laporan ke Polda gitu. Saya DM bapaknya tuh, Pak, saya yang nih mas, tweetnya viral begini gitu. Oke, saya tunggu besok di Polda. Kamu bikin laporan. Udah. Oke. Nah, ini penting nih. Saya penasaran nih soalnya. Kenapa? Pasalnya apa? Banyak. Dia Apa? kan kena pasal ini berlapis, ada apa namanya, pornografi ada, ancaman pembunuhan ada, pelecehan seksual itu ada. Tapi pornografi, ancaman pembunuhan dan sebagainya itu ketika di media sosial masuknya cuma ITE. Itu kalau di laporan, maksudnya kan aku ada laporan juga kan, laporan BAP ku tuh. Dia tuh ada laporan di titik-titik itu. Oke. Aku kasih kamu 5.000, tapi kamu ngasih aku neraka 10 tahun. Mas, PK yuk. Adi nggak bekatin kan? Iya nih, soalnya aku nggak ada uang. Ya udah, ini buat kamu ke kantin. Makasih ya nih, Mas. Kalian tau gak sih berita lagi viral ini? Berita apa tuh? Berita ini loh, stalker Nimas yang lagi viral itu. Tau gak sih, itu karena aku 5.000 dan dia itu jadi nge-stalk sampai 10 tahun lamanya. Kalian tau gak sih? Iya bener. Kalian mau tahu nggak ceritanya gimana? Ayo saksikan podcast kami. Halo guys, selamat datang di podcast kami. Jadi saya adalah Jesslyn Caroline dan saya hari ini ditemani oleh 3 teman saya, yaitu Gabriel, Iren, dan juga Christina. Mungkin masing-masing boleh memperkenalkan diri dulu ya. Mulai dari Gabriel. Halo, nama saya Gabriela. Saya adalah mahasiswi psikologi dari Universitas Bima Indonesia. Halo, saya Iren Solayusudin, jurusan psikologi dari Universitas Bima Indonesia. Perkenalkan, nama saya Christina Basma dari program studi psikologi Universitas Bima Indonesia. Nah guys, oke. Jadi gimana sih kabar kalian akhir-akhir ini? Oke? Baik, luar biasa. Mantap. Dengar-dengar tugas kalian lagi banyak banget ya. Tugas UAS, bener ya? Iya. Deadline-nya semuanya mepet-mepet. Bener? Tapi ya saya doakan semoga kalian semua lancar ya di perkuliahan dan juga tugas-tugasnya juga cepat selesai. Oke? Nah, gak usah kita berbasa-basi lagi, langsung aja kita ke kasusnya. Jadi hari ini tuh kita akan membahas mengenai kasus stalker Dimas. Nah, jadi teman-teman udah pada tahu belum sih kasus tentang ini? Kasus tentang Adi Dimas ini saya sudah pernah dengar. Itu beberapa kali ada lewat di media sosial saya seperti TikTok, YouTube. Dan itu kasusnya itu viral banget sih. Benar, berseliweran di semua FYP kita ya. Kalau Iren gimana? Aku juga udah lihat berita itu muncul terus kan di Twitter, TikTok gitu. Jadi FYP kita semua sama ya. Kalau Christina gimana?
Saya sendiri, pastinya pernah melihat berita itu, apalagi aktif dalam sosial media kan. Pastinya berita itu ada di TikTok, bahkan di Twitter, bahkan di Instagram, semua pada kayak ya banyak lah Berseliweran, benar ya? Oke. Apalagi di Twitter ya, di Twitter tuh semua trending itu langsung. Dan memang kasus ini awalnya itu berawal dari Twitter juga ya, dari thread Nimas. Nah, benar-benar. Nah, jadi mungkin teman-teman udah pada tahu ya mengenai kasus ini. Tapi kan ada juga ya penonton kita yang mungkin belum familiar dengan kasus ini. Jadi mungkin saya boleh bantu ringkaskan mengenai kasus stalker Nimas ini. Nah, jadi singkat cerita ada seorang wanita yang bernama Nimas yang memiliki teman SMP yang bernama Adi. Nah, jadi Nimas ini adalah anak yang sangat ceria, periang, ibaratnya social butterfly ya di sekolah, dan juga suka membantu teman-temannya. Sedangkan Adi ini bisa dibilang sedikit pemalu ya, tertutup dan tidak bergaulnya dengan temannya. Nah, jadi suatu saat Nimas ini melihat Adi dan dia itu menyadari sesuatu bahwa si Adi ini nggak pernah ke kantin. Nah, jadi di sana Nimas itu berniat baik ya dengan menanyakan Adi, kamu kenapa nggak ke kantin? Terus si Adi menjawab, ya karena saya tidak ada uang. Dan setelah itu Nimas berniat baik memberikan 5.000 kepada si Adi supaya Adi bisa ke kantin. Tapi sejak saat itu, nah dari sanalah dimana si Adi ini beranggapan yang berbeda, bahwa dia mengira bahwa dengan si Nimas memberikan 5.000 berarti si Nimas ini suka kepada Adi gitu. Nah, sejak saat itu Adi menjadi sangat terobsesi dengan Nimas. Bahkan ia menguntit Nimas selama 10 tahun. 10 tahun namanya, tanggung-tanggung loh. Nah, lalu tindakannya itu juga benar-benar di luar nalar. Salah satunya itu beberapa ya. Adi itu membuat ratusan akun sosmed. Dia bahkan membuat akun Twitter 400-an ya. Belum lagi Instagram dan lain-lain. Lalu si Adi juga menunggu di depan rumah Nimas selama berjam-jam. Dari malam sampai subuh katanya ya. Lalu Adi juga lebih parah, Adi mengirim foto alat vitalnya dan juga video tak senonoh mengenai dia. Dan hal ini sebenarnya sudah termasuk dalam pelecehan seksual. Nah, bahkan Adi juga mengancam untuk membunuh si pacar Nimas tersebut. Nah, setelah mendengar kasus ini, gimana sih reaksi kalian mengenai ini? Mungkin dari Gabriel? Kalau menurut saya sedikit shock dengan kasus ini karena saya belum pernah dengar kasus seperti ini dimanapun, mau kejadian ini di Indonesia ataupun di luar negeri itu saya belum pernah dengar kasus selama apalagi selama 10 tahun ya. Itu stok seseorang selama 10 tahun itu rasanya kayak wow, lama banget. Benar-benar seperti neraka ya. Gak tenang, kita mau ngapa-ngapain juga gak tenang. Tapi mungkin ada ya kasus seperti ini, cuman yang blow up itu masih kasus Nimas. Iya kan, bisa jadi. Kalau Iren gimana? Saya terkejut sih, soalnya nggak kepikiran bakal ada orang kayak gini yang nyestak sampai 10 tahun. Berarti memang ini kejadian sangat mind-blowing ya. Siapa yang nggak shock mendengar kasus penguntit selama 10 tahun? Benar-benar. Kalau Christina gimana? Shock juga nggak? Ya, karena saya bukan tipe yang shock ataupun terlalu berekspresi ketika mendengarkan sebuah berita ya. Tapi saya tipe yang bisa memposisikan diri saya. Kalau saya jadi Nimas atau saya jadi Ani, mungkin bisa disebut berempati dalam posisi mereka. Itu sih reaksi dari saya ketika mendengarkan. Oh, bisa dibilang Christina ini orangnya netral ya, dan sangat berempati. Pasti kamu iya nempe ya. Nah, benar sih, ada bagusnya kita juga melihat dua sisi ya. Kita nggak menyalahkan sembarangan gitu. Bagus. Nah, kalau misalnya gini, menurut Gabriela kenapa sih
Adi ini bisa sampai seobsesi itu dengan si Dimas? Nah, kalau menurut saya kejadian ini biasalah anak muda. Saya melihat beberapa teman-teman saya atau lingkungan saya, di mana ada kejadian itu di mana misalnya seorang cowok tuh dia ngejar cewek. Nah, tapi ceweknya tuh menolak cowoknya ini. Nah, semakin tertantang si cowok ini untuk mengejar si cewek ini. Jadi ketika ia tidak bisa mendapatkan cewek ini, dia akan terus mengejar terus sampai dapat. Ya, semakin merasa tertantang gitu. Ya. Oh iya. Berarti Gabriel ini beranggapan kalau selama ini Adi itu udah coba reach out ke si Nimas, tapi Nimas selalu mungkin mengabaikan dia. Benar. Jadi setelah itu dia jadi tertantang, ingin mengejar terus sampai semakin suka gitu. Semakin suka, benar. Kalau misalnya Iren gimana nih? Menurut saya sih, si Adi ini kan orangnya pendiam kan katanya. Mungkin di kelas dia tuh nggak punya teman, nggak ada yang kasih perhatian ke dia gitu. Dan datang si Dimas ini tanyain dia kenapa nggak ke kantin kan. Katanya nggak punya uang buat apa. Nah, si Dimas ini kasih dia perhatian, kayak kasih uang 5.000 buat ke kantin gitu. Oh berarti Karena itu mungkin dia mikir si Dimas ini baik kali sama dia, cuma dia yang mau perhatian si Adi gitu. Oh iya, berarti kalau Iren ini lebih ke karena si Adi ini kurang kasih sayang, makanya dia bisa obses. Ibaratnya dia itu apa ya, belum mungkin dikasih perhatian gitu. Oh, belum pernah diberi perhatian. Mungkin dalam keluarga juga bisa jadi dia juga kurang perhatian, kurang kasih sayang, sehingga apa ya, ibaratnya jadi haus gitu. Diberikan secuil aja, dia langsung baper. Muncul nih Mas ini kan, padahal cuma 5.000 ya, tapi bagi dia itu seperti malaikat yang turun dari surga. Benar-benar. Kalau menurut Christina gimana? Kalau menurut saya sendiri, sikap dari obsesinya Adi kepada Dimas ini karena adanya kesalahan dalam penangkapan sinyal dari seorang Adi ya, bukan Dimas ya. Sehingga Adi beranggapan bahwasannya Dimas mungkin memiliki perasaan ataupun hal-hal semacam yang ada di kepala Adi, sehingga Adi jadi terganggu seperti itu. Berarti bisa dibilang bahasa kerennya itu Adi kegeeran ya? Iya, benar sih. Tapi gimana ya? Harusnya kita juga bisa mengontrol ya. Kayak misalnya teman kita memberi kita misalnya apa? Bantuan gitu. Kita ya udah gitu aja gitu, nggak sampai terobsesi. Dia cukup berterima kasih, ya udah, lalu kita berteman baik. Nggak harus sampai terobsesi banget, sampai bahkan merugikan temannya itu ya. 10 tahun lama banget, bisa KPR rumah. Bener ya. Iya makanya benar. Oke, menarik. Lalu nah saya juga mau nanya nih, kalian kan mahasiswa psikologi ya. Nah, ada nggak sih teori yang terkait dengan situasi Adi ini? Kalau menurut saya, beberapa teori yang sudah saya pelajari itu, mungkin ini bisa dikaitkan dengan teori ketertarikan interpersonal. Nah, ketertarikan interpersonal itu adalah sikap yang muncul dari diri kita. Itu bisa jadi itu sikap positif ataupun sikap negatif. Nah, sikap positif itu ketika kita menyukai seseorang. Sikap negatif itu ya ketika kita nggak suka ini sama orang ini. Nah, kenapa hal itu bisa muncul? Itu semua berasal dari emosi yang timbul di dalam hati kita, di dalam diri kita. Nah, itu seperti bisa ada beberapa faktor yang menimbulkan emosi positif atau negatif di dalam hati kita. Itu contohnya ada seseorang yang berikan bantuan kepada kita. Kita tuh menganggap orang ini udah bantu kita nih, berarti bisa jadi emosi di dalam hati kita yang muncul itu adalah emosi yang positif gitu. Jadi kita jadi orang ini baik nih, bukan hanya sekedar bukan bantuannya aja yang bisa membantu, tetapi orang ini juga sangat helpful lah gitu lah untuk kita. Benar-benar, jadi kita tuh citranya itu positif ya, positif. Jadi kita juga mengevaluasi orang ini adalah orang yang baik gitu untuk kita. Oh gitu, menarik. Berarti kalau dalam kasus Dimas, berarti gini ya,
Nimas memberi 5.000, ya kan? Nah, jadi persepsi si Adi ini dia jadi apa ya? Timbul emosi positif dari Nimas. Selain 5.000-nya itu berguna buat jajan, Nimas juga jadi apa ya? Jadi positif gitu menurut dia, kayak wow, Memiliki aura positif. benar menarik. Jadi kalau menurut Ira gimana? Kalau saya sih menurut teori yang tadi dibilang itu ada termasuk ketertarikan fisik juga. Selalu emosional kan dia baik. Kalau udah baik dia cantik juga, mungkin si Adi ini makin suka sama dia. Perfect ya, cantik, baik, wis, udah kayak angel. Benar. Berarti kalau baby karena emosi positif, Iren karena fisik ya, ketertarikan fisik ya. Kalau Christina sendiri gimana nih? Apakah ada yang lain? Pribadi adanya kurangnya persepsi diri dalam dirinya Adi, sehingga dia salah dalam menafsirkan tindakan si Nimas pada dirinya. Seperti buku yang pernah saya bacakan ya, di buku ini menjelaskan sebuah buku juga, yaitu mengenai arti dan persepsi diri. Yaitu kalau misalnya kita tahu cara memahami diri kita jadi tahu bagaimana cara kita bersikap ataupun berperilaku kepada orang lain. Nah, menurut saya di sini Adi ada kurangnya persepsi diri akan dirinya sendiri, sehingga dia memperlakukan Dimas dengan cara yang tidak nyaman ataupun meneror Nimas untuk 10 tahun. Karena persepsi diri ya. Oh, persepsi diri, menarik. Gimana sih persepsi diri yang baik itu emangnya? Nah, persepsi diri yang baik itu adalah ketika kita udah mulai mengenal diri kita ya. Ketika kita berperilaku di depan orang lain, kita tahu nggak ini tuh membuat kita nyaman atau membuat mereka nyaman atau tidak. Dari hal kecil seperti itu kita jadi tahu bagaimana cara kita untuk bersikap di society kita ya, tentang dalam lingkungan sosial kita. Nah, seperti yang kita lihat di Adi ini kan, dia bahkan di akhir penangkapannya pun dia masih tersenyum, dia masih kurang dalam persepsi dirinya. Oh iya betul menarik. Persepsi diri ya. Oke, boleh nih kita bahas lebih lanjut nih persepsi diri. Jadi menurut kamu kenapa persepsi diri itu bisa nggak baik gitu? Nah, persepsi diri yang nggak baik itu kalau misalnya ya seperti tadi, intinya adalah memahami diri sendiri. Kenapa sih persepsi diri itu bisa dikatakan buruk? Karena dalam diri Adi mungkin dia ada sesuatu kekosongan batinnya atau kekosongan dalam dirinya, entah secara spiritual ataupun secara kasih sayang, ataupun ada masa-masa traumatis dia di masa kecil, sehingga membentuk dia yang sekarang itu kan butuhnya lebih banyak edukasi dan pastinya kasih sayang dari lingkungannya dia, sehingga ketika dia mendapatkan itu dari Nimas, dia salah menafsirkan hal tersebut. Hanya hal sepele ya. Pentingnya untuk memahami diri dan society. Yang pastinya dimulai dari diri sendiri dulu, makanya itu disebut persepsi. Oh, berarti intinya kita sendiri tuh harus mengenal diri kita sendiri dulu ya. Baru kita bisa merasa apa ya, full gitu. Ya, full. Benar. Bisa merasa puas pada diri kita sendiri. Benar. Berarti itu semua berkaitan ya. Mengenal diri sendiri, terus apalagi apa namanya, dari dalam diri kita ke orang lain. Iya, cara kita berperilaku pada orang lain itu juga berhubungan dengan perhatian yang kita dapat ya dari masalah kita. Oh, benar make sense sih sebenarnya. Bagus. Jadi, erotomania adalah jenis gangguan psikologis yang ditandai dengan keyakinan bahwa seseorang mencintai atau tertarik pada dirinya, padahal kenyataannya tidak. Pengidap erotomania seringkali berkeyakinan kuat bahwa orang terkenal, misalnya selebriti, jatuh cinta kepadanya. Oke, opini yang sangat bagus ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya.
Jadi saya kan sempat membaca ya komentar netizen yang sangat bervariasi. Ada yang membela Dimas, ya pastinya mostly membela Dimas ya, karena bagaimanapun Dimas itu adalah korban adalah korban. Tapi ada juga loh yang membela si Adi dengan mengatakan sebenarnya ini tuh bukan pure kesalahan Adi. Adi ini kayak gini tuh karena pola asuh yang salah sebenarnya. Lalu ada juga yang menyalahkan Dimas kalau Dimas itu terlalu friendly gitu kepada orang lain. Nah, menurut kalian gimana sih reaksi kalian terhadap komentar-komentar seperti itu? Mungkin dari Menurut saya kalau sikap Dimas yang terlalu friendly kepada orang itu bukan hal yang salah ya, karena kita hidup dalam ruang sosial ini, kita membutuhkan satu sama lain. Jadi kita tuh harus memperlakukan orang seperti bagaimana kita ingin diperlakukan. Dan saya juga tidak menyalahkan Adi dalam kasus ini, karena bisa saja Adi ini kan baper dan muncul perasaan positif yang dimana bisa jadi itu Adi itu tidak bisa mengontrol perasaannya itu terhadap Dimas. Benar-benar berarti Adi nggak bisa mengontrol ya perasaannya ya? Dia tidak punya self control di dalam dirinya. Self control, oke. Key-nya adalah self control. Benar-benar. Jadi kalau menurut Iren sendiri gimana? Menurut saya sih terlepas dari latar belakang dia yang kurang perhatian atau pola asuh yang salah, itu sikap dia ke Dimas itu salah. Nggak bisa dibenarkan juga. Soalnya kan membuat orang nggak nyaman. Apalagi sampai 10 tahun ya, benar-benar. Saya mungkin bisa membuat Dimasnya itu jadi trauma atau apa gitu. Benar, saya setuju sih. Karena bagaimanapun Adi ini pelaku ya, jadi pelaku tanpa dia sadari. Karena ya gimana, pelaku tetaplah pelaku dan korban tetaplah korban. Karena 10 tahun itu juga pasti berat ya bagi Dimas. Kayak hidup dalam ketidakpastian, dalam ketidaktenangan gitu, selalu waspada gitu, benar ya? Oke, kalau Christina gimana nih? Menurut saya sendiri, saya kan bukan tipe yang mengkategorikan ini salah, ini benar, karena biarlah hukum yang berjalannya untuk mengkategorikan seperti itu dan society. Tapi kalau menurut saya ya ada plus minus lah ya di sini, dari si Adi maupun si Dimas. Kalau dari si Adi sendiri ya seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa ada yang salah penafsiran dalam perilaku dari si Dimas ke Adi, yaitu perlunya seperti yang tadi teman saya Gabriela bilang, perlunya self control. Kalau Dimasnya sendiri gimana? Kalau dari Dimasnya sendiri, menurut saya untuk 10 tahun ini waktu yang cukup lama ya. Jadi saya nggak bisa untuk bilang kalau misalnya harusnya, baiknya bisa kurang dari 10 tahun ini, mungkin bisa lebih baik sih untuk Adinya, untuk direhabilitasi ataupun dilaporkan. Berarti maksudnya itu seperti seharusnya itu Dimas bisa lebih ini ya, lebih cepat misalnya dalam mengambil tindakan benar. Tapi kita juga ini sih, mungkin ya, karena bisa menyalahkan satu sama lain juga, karena Dimasnya juga mengalami perjalanan yang berat dalam 10 tahun kan. Kita kan nggak bisa tahu bagaimana, kenapa Dimasnya nggak mau lapor, kenapa Dimasnya belum mau ngambil tindakan. Kita bilang ya, nggak bisa judge ya. Oke. Lalu yang terakhir, ada nggak sih harapan dan solusi dari kalian untuk kasus ini? Karena kan waktu saat ini Adi sedang ditahan, namun kan ada kemungkinan dia akan keluar ya. Dan masalah dia kan obsesi. Bisa jadi obsesi itu semakin parah gitu. Gimana menurut kalian? Ada solusinya? Kalau menurut saya, Adi ini kan sekarang lagi ditahan ya di kepolisian. Tapi kalau menurut saya tuh jangan sekedar hanya ditahan gitu. Karena peran psikiater atau psikolog ini sangat penting di dalam kasus ini. Nah, kenapa? Karena ini bukan hanya terjadi
ini bukan terjadi soal penyerangan fisik, tetapi ini penyerangan mental yang dimana berjalan itu selama 10 tahun dan tidak bisa secepat itu untuk disembuhkan jika mentalnya sakit. Seperti itu sih. Jadi peran psikiater dan psikolog ini sangat penting dalam kasus ini. Benar, karena yang diserang itu benar kata kamu kan, mental, psikologis kita. Dimana ini tuh gak bisa instan gitu, dikasih obat, misalnya sakit kepala dikasih obat langsung sembuh. Iya, kalau mental ini agak panjang ya journey-nya, apalagi mengingat tindakan Adi yang sangat di luar nalar. Nah, mungkin butuh rehabilitas yang gak cuman di penjara aja. Itu sepertinya bukan solusi yang tepat ya. Benar. Dan ketika Adi keluar dari penjara, kita nih berharapnya dia tuh bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Benar. Setuju. Kalau Iren gimana? Kalau saya setuju sih sama yang dibilang sama sikap Rian. Dalam masa penahanan dia itu harus dikasih terapi juga gitu, biar pas keluar atau apa gitu. Ya waktu keluar dia juga apa ya, ibaratnya bisa bersosialisasi dengan masyarakat, bisa seperti berperilaku normal lah ya, kita ibaratkan melakukan hal yang udah pernah dilakuin dia. Benar, ibaratnya bertobat. Oke, benar, setuju. Kalau Revina sendiri gimana nih? Saya setuju dengan teman-teman saya tadi ya, yaitu perlunya peran psikiater nih, peran psikolog ataupun peran para terapis di Indonesia. Ketika walaupun hukuman berlanjut nih, pasti kita berharap lah adanya terapi-terapi yang bisa untuk menangani mereka lebih lanjut, sehingga ketika mau 5 tahun penjara, mau 10 tahun penjara, walaupun tidak ada terapis ini kan kita nggak pernah tahu ya gimana kondisi mental mereka yang bisa aja itu seumur hidup loh, nggak pernah ditangani. Itu kan justru bisa memperparah keadaan. Kita pun nggak tahu tadinya ketika keluar akan jadi bagaimana nantinya. Saya pentingnya peran dari terapis psikiater. Berarti ketiganya setuju ya bahwa butuhnya penanganan dari psikiater maupun psikolog. Saya sendiri juga setuju ya. Menurut saya juga kepolisian tuh harus banget bekerja sama dengan psikolog dan psikiater. Kenapa? Karena apa ya? Ibaratnya orang yang berbuat kriminal, bukan cuma tadi ya, kriminal itu pasti ada sesuatu dengan emosional mereka, dengan psikologis mereka, dimana mungkin ada luka, trauma, dan menurut saya hal itu harus diobati ya, supaya menciptakan mental yang lebih sehat, lebih positif, benar ya? Nah begitulah. Lalu ibaratnya kalau misalnya kita nggak obati dari dalam, mau ditahan, benar nggak? Kalau kita nggak obati dari dalam, 10 tahun, 100 tahun bahkan kita ditahan juga, waktu keluar belum tentu dia akan berubah. Oleh karena itu dari dalam diri dulu, baru kita bisa melakukan. Mau dari dalam diri negatif, di luar juga akan jadi. Ketika dalam diri kita positif, kita bisa spread positif. Betul, spread positivity, benar. Jadi begitulah pentingnya psikolog dan psikiater dalam menangani kasus ini. Oke, jadi podcast kita sampai segini saja. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini, sudah memberikan opini masing-masing yang sangat bagus. Oke, nah, jadi saya harap video ini, podcast ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, dan mohon maaf bila ada salah kata maupun salah perbuatan. Dan juga terakhir semoga nilai kita bagus. Oke.
Nimas ya, karena bagaimanapun memperlakukan orang seperti bagaimana kita ini diperlakukan. Bisa memposisikan diri saya kalau seorang ini dan punya faktor 10 tahun